Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahman juga rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dilipat gandakan amal, yudha'aful amal, yang dilipat gandakan amal, yudha'aful amal. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa menjadikan diri kita menjadi lebih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk menjadikan puasa kita itu lebih bermakna, puasa kita itu lebih bagus dan mencapai derajat takwa, kita bisa mengambil pelajaran dari makhluk lain. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan dua tipikal binatang yang berpuasa tapi berbeda hasil. Binatang berpuasa tapi berbeda kualitas. Video ini saya beri judul "Janganlah berpuasa seperti ular, tapi berpuasalah seperti ulat." Ular untuk melangsungkan kehidupannya, maka dia harus berpuasa. Di antara fungsi puasa bagi ular adalah untuk mengganti kulit supaya lebih remaja lagi. Dan jika ular tidak mengganti kulit, maka ular akan mati. Karena ular itu akan semakin besar. Nah, dengan cara besarnya ini adalah dengan menanggalkan kulitnya. Untuk menanggalkan kulit ular secara sunatullah, dia harus berpuasa dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Tapi yang bisa kita ambil ibrah dari puasanya ular ini, ketika dia beres puasa, kemudian bisa mengganti kulitnya, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ular tidak bisa berubah dari sifat karakter yang awal sebelum dia berpuasa, kemudian menanggalkan kulitnya. Namanya tetap sama ular, cara berjalannya tetap sama ular, kemudian cara makannya sama dengan sebelumnya, apa yang dia makan juga sama sebelumnya. Nah, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya ular ini memang tidak memberikan perubahan kepada ular tersebut. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dari puasanya ulat. Ulat untuk bisa berubah
secara total, maka ulat harus berpuasa. Ulat yang tadinya itu adalah sosok makhluk yang rakus. Hampir setiap harinya dia itu memakan makanan, dedaunan misalnya. Yang kedua, sifat ulat sebelum berpuasa, dia itu perusak. Merusak tanaman, merusak tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika dia ingin berubah, maka dia secara sunatullah berpuasa. Dia mengasingkan diri, kemudian menutup diri, dan kesananya menjadi kepompong. Setelah beberapa minggu, kemudian dia bisa berubah. Setelah berpuasa, dia berubah secara total. Yang tadinya, ini yang bisa kita ambil pelajaran dari puasanya ulat. Ya, yang tadinya ulat itu adalah sosok makhluk yang tidak disukai oleh kebanyakan orang karena jijik, ya. Tapi setelah berpuasa, dia menjadi sosok makhluk yang sangat cantik. Hampir setiap orang suka, ya, terhadap makhluk ini, yaitu dia berubah menjadi kupu-kupu. Namanya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Yang tadinya memakan sesuatu yang rakus, kemudian tadinya merugikan orang lain, tapi setelah berpuasa, maka dia memakan sesuatu yang bagus, yaitu memakan madu. Kemudian untuk selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari puasanya ulat ini, maka ulat ini betul-betul berubah, ya, dari sifat, kemudian juga wujud dan karakternya. Bahkan kupu-kupu ini bisa melangsungkan kehidupan yang lain, karena dia bisa membantu penyerbukan. Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita harus bisa mengambil pelajaran dari makhluk yang lain berkenaan dengan puasa ini. Jangan mengambil pelajaran puasanya ular, tapi ngambillah pelajaran dari puasanya ulat. Ular tidak bisa merubah statusnya, kebiasaan buruknya, dan yang lainnya. Tapi kupu-kupu ulat setelah berpuasa, dia berubah total. Dari nama, kemudian dari bentuk, kemudian dari sifat perusak tadinya, maka menjadi pembantu ataupun bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan puasa. Puasa yang Allah telah wajibkan kepada kita semua, ya, tujuannya adalah untuk merubah diri kita. Tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan saum kepada kita semua adalah tujuannya supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini bukan hanya sebatas menahan lapar, haus, dan dari nafsu saja, ya. Tapi
puasa ini harus bisa menahan segalanya. Ketika kita hanya mampu menahan lapar, haus, dan bersenggama saja, tentu anak kecil pun bisa. Tentu orang lain pun bisa. Tapi kita dituntut bukan hanya sebatas menahan haus, lapar, dan juga bersetubuh saja. Tapi kita harus bisa menjaga dari segala hal. Percuma puasa menahan rasa lapar, haus, dan juga nafsu, tapi kita tidak bisa menjaga hal-hal yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hazzatun ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan kebohongan ataupun bohong, malah dia mengamalkannya, falaisa lillahi hazzatun ta'amahu wa sarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai puasanya tersebut, meskipun dia itu meninggalkan lapar dan juga haus. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sudah jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita bukan hanya sebatas melarang makan, minum, dan juga menahan nafsu saja di dalam berpuasa ini. Tapi kita dituntut untuk menahan hal-hal yang lainnya juga. Di antaranya adalah perbuatan bohong ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik, seperti halnya berbohong kepada orang, kemudian juga memfitnah, kemudian juga menipu, kemudian juga menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan sikapnya. Nah, ini hal-hal yang akan merugikan diri kita ketika berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai puasa kita. Artinya kita tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa tersebut. Sehingga kita akhirnya tidak berpuasa seperti ular yang tidak ada perubahannya, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari puasanya ulat, karena ulat bisa merubah dirinya dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya tidak cantik menjadi cantik. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.